Baik, terima kasih. Selamat malam, bapak-bapak semua ini. Ibunya nggak ada ini. Tadi pagi ibunya. Ya, terima kasih. Malam hari berkesempatan bergabung untuk kita sharing bersama apa yang kami tawarkan dengan harapan bisa cocok untuk bapak-bapak. Nah, sebelum mulai, saya ingin sampaikan saya ditemani oleh 4 orang dari Pesona Edu. Ada Pak Herman sebagai, kita sebutnya scriptwriter atau subject matter expert, yaitu matematika. Kemudian merangkap juga di IT. Kemudian ada Ibu Sally, training manager dengan background pendidikan S2. Kemudian ada Bu Vera sebagai marketing manager. Ya, Bapak-bapak, saya izin untuk mulai langsung dengan share screen ya. Karena sudah malam, tidak ingin mengganggu waktu Bapak terlalu lama. Sedikit catatan, saya mengusulkan untuk di stop, diinterupsi setiap saat. Kalau sampai pada poin yang Bapak Ibu ingin menanyakan, Bapak-bapak ya ingin menanyakan atau ingin memperjelas atau dan seterusnya memberi masukan. Tapi satu kalimat awal untuk Pak Darno, kemudian Pak Usep dan Pak Syogi. Jadi Pesona Edu ini saya boleh menyebut unik karena 36 tahun kami ini berkecimpung di dunia digital saja. Kami menyatakan, kami menyebut diri digital publishers. Apa yang dipublish? Yang dipublish itu interaktif, Pak. Ya, dan itu tentu digital. Jadi tidak ada cetaknya, interaktif, khususnya matematika dan sains. Nah, gara-gara sedemikian lamanya, 36 tahun, kita itu lahir barengan dengan 4 atau 5 perusahaan di dunia, satu dari Perancis, Edumedia Science, satu dari Amerika, Explore Learning, satu dari Inggris, satu dari Polandia, kira-kira begitu. Tidak ada teman dari Asia, sehingga senang dengan lamanya track record itu. Kita berkeliling sana-sini, memberikan seminar, dipakai di 30 negara, ketemu dengan Profesor Douglas Dean Ossiroff dari Stanford University di tahun 2005, membeli produk Pesona Edu, dan akhirnya kulminasi produk Indonesia ini pada tahun 2018 dikontrak, dilisensi, disewa oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Singapore Ministry of Education. Setelah 2 tahun kami diakreditasi, dan sampai sekarang, sampai 2024, produk Indonesia itu interaktif lagi-lagi, matematika dan IPA itu ada di Singapura, diakses oleh guru dan siswa di Singapura, yang berpotensi diperpanjang sampai 6 tahun ke depan, sampai 4 tahun. Jadi 2018 sampai 2024, berpotensi diperpanjang otomatis selama 4 tahun sampai 2028. Jadi ya, senang bahwa kita berkontribusi terhadap ranking PISA anak Singapura ini, Pak. Ya, oke. Jadi itu sedikit background dari Pesona Edu. Baik, saya izin untuk memulai, Bapak-bapak. Jadi PowerPoint yang saya tayangkan ini sedikit mengulang apa yang sudah saya share, tetapi dengan beberapa revisi di sana-sini. Saya akan go through semuanya. Jadi ada poin A dahulu yang umum. Di awal PowerPoint versi yang awal itu kita mengatakan target P-Store. P-Store itu Pesona Edu Store. Jadi kita membuat bank soal untuk dipasarkan kepada siswa secara individu. Awalnya begitu, tetapi juga kepikir kenapa hanya individu, kenapa tidak sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, Bapak-bapak saya tambahkan sekolah. Jadi dipasarkan, ditawarkan untuk sekolah. Catatan kedua yang penting adalah karya dari Bapak-bapak ini secara intellectual property, secara haknya, ya hak kekayaan intelektualnya, soal atau aktivitas pembelajaran itu tetap di tangan penulis. Bukan dibeli oleh Pesona Edu, tapi tetap di tangan Bapak. Kita kerjasama, memasarkan bersama,
haknya tetap di tangan penulis. Yang nomor 3 agak unik, seringkali orang heran. Karena apa? Karena kami mengatakan kerjasama dengan Pesona Edu ini non-eksklusif. Artinya penulis bisa bekerja sama dengan pihak ketiga manapun. Kami tidak menghalangi, sama sekali tidak ada masalah. Karya yang Bapak hasilkan, monggo kerjasamakan dengan pihak ketiga manapun. Tentu saja jangan sampai sebaliknya. Jadi karena dengan Pesona Edu tidak eksklusif, jangan sampai dengan pihak lain eksklusif yang menghalangi kerjasama dengan Pesona Edu, nanti menjadi masalah. Ya, jadi non eksklusif, bebas. Dan yang terakhir ada pertanyaan, bagaimana nanti kalau ini terjual kami bisa tahu berapa-berapanya? Di sini kami akan memberikan dashboard, nanti kita akan buatkan dashboard yang bisa diakses setiap saat untuk mengetahui berapa penjualan, dan kemudian kita berhitung sekitar 3-6 bulan sekali di saat awal. Kalau kemudian penjualannya meningkat dengan pesat, ya tentu kita bisa melakukan hitungan sebulan sekali. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah 4 poin umum yang saya pikir penting untuk melandasi kerjasama ini, Bapak-Bapak. Poin B itu kita berbicara sekarang tentang jumlah soal atau aktivitas pembelajaran, tipenya dan karakternya. Ambil contoh untuk matematika 10. Ya. Dengan catatan pada bagian tertentu ini nanti kita perdalam karena ini nyawa dari aktivitas ini. Ya, tetapi sementara memberikan gambaran secara garis besar. Ya, jadi jumlah soal atau aktivitas pembelajaran yang mau kita buat untuk matematika 10 itu 300 sampai 350 dibagi menjadi 6 sampai 7 grup penulis. Saat ini ada 7 grup, sehingga setiap penulis membuat 50 soal atau 50 aktivitas pembelajaran. Jadi satu grup tergantung, silahkan dipilih grupnya, tapi saya sudah melihat pengerucutannya kira-kira akan terjadi kepada satu, ada Pak Iman yang menjadi motor dari semua ini, koordinator atau ketua MGMP Matematika SMA, dengan mengajak 4 teman dari sekolah negeri SMA 8, Pak Syogi salah satunya ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak Budiman dari 102, kemudian tadi ada yang lain begitu. Lalu ada kelompok kedua dari Insan Cendekia, kelompok ketiga Kanisius, kelompok 4 Lab School, kira-kira begitu. Kelompok keempat ada BPK Penabur, kira-kira demikian. Jadi ada 7 kelompok, 7 grup. Masing-masing grup membuat 50 soal matematika 10. Nomor 2 ini revisi dari yang pertama kami sampaikan. Jadi nanti 50 soal ini tidak disebar disebutlah 9 bab. Habis ini kita berbicara babnya apa saja. Atau 8 bab, tetapi kita sebar saja kepada kira-kira 3 bab. Jadi nanti terjadi overlap, 1 bab ditulis oleh 3 kelompok penulis kurang lebih, atau 1 penulis menulis 3 bab. 1 penulis tidak menulis 9 bab, tidak menulis 1 bab, tetapi 3 bab, lalu 50 ini disebar menjadi kira-kira masing-masing 13. Detailnya Bapak Ibu, karena ini bagian yang sangat penting, nanti kita berbicara secara lebih mendalam. Saya dibantu oleh Pak Herman dan Bu Selin. Nah, fiturnya. Nomor 3 sekarang fitur. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, atau misalnya Moodle, atau yang lain-lain, dan di ANBK kita mengenal 5 atau 6 macam fitur. Di Pesona Edu ini mempunyai platform yang memiliki 16 fitur. Nah, untuk itu kita mengusulkan ya bahwa soal yang Bapak Ibu buat yang jumlahnya kurang lebih 50 ini akan ada minimum 9 fitur. Yang 5 seperti ANBK, 5 atau 6 seperti ANBK, ditambah kita berharap 1 fitur drag and drop image, gambar, nanti akan ditunjukkan, akan didemokan oleh Bu Seli atau Pak Herman. 1 fitur video question set, sangat menarik, tidak banyak ada, sangat jarang masih. Dan yang lebih jarang lagi adalah 1 fitur interaktif simulasi question set. Apa itu?
Saya bisa sampaikan sepintas saja, stimulusnya berupa interaktif. Kalau yang di video question set, stimulusnya berupa video yang pada detik-detik tertentu pertanyaannya muncul. Kira-kira begitu, ini sepintas. Ya, ditambahkan karena soal ini utamanya untuk siswa, yang semuanya akan dilakukan auto marking, dijawab secara otomatis untuk memberikan feedback pada siswa, maka soal uraian tidak ada. Ya, dengan catatan kalau nanti kita berkembang ke sekolah mungkin akan ditambahkan sana sini, tapi untuk sementara kita fokus ke arah individu dahulu sehingga tidak ada soal uraian sebab tidak ada yang menilai. Semua akan dinilai oleh mesin. Ya. Poin nomor 4 Bapak-bapak, soal atau aktivitas pembelajaran yang akan dibuat ini terdiri dari soalnya, jawabannya, dan penyelesaiannya. Seperti biasa. Lalu bernuansa HOTS dan AKM, bisa terminologi ini tidak tepat, tapi intinya saya pakai bahasa sederhananya, mari kita membuat soal matematika kelas 10 yang dibutuhkan oleh siswa ya dalam rangka belajar matematika, memperkaya apa yang didapat di sekolah, sehingga otomatis diharapkan hasilnya lebih baik, dan manakala pada suatu saat dia di kelas 11, ataupun saya mendengar ANBK itu AKM-nya akan turun per kelas, bukan lagi per jenjang, misalnya muncul AKM kelas 10, ya diharapkan tentu bisa mengerjakan soal-soal AKM yang disediakan oleh pemerintah, dan tentu sekaligus bisa untuk mendongkrak ranking Indonesia. Nah ini secara sepintas begitu. Butir nomor 1, 2, dan 3 akan diperdalam, juga 4, juga 5, mungkin akan diperdalam setelah ini, dan mari kita diskusikan secara lebih jelas. Baik, lanjut Bapak-bapak, butir nomor C, itu adalah skema bisnisnya. Ya, jadi referensi kami sebuah buku cetak, lembar kerja siswa atau apapun namanya AKM, latihan soal, bank soal dari para penerbit itu berharga sekitar 60-90 ribu, berisi 300 soal. Kira-kira. Oh, ini matematika 10 ya. Masih belum diganti, matematika 10. Nah, kita akan memproduksi yang sama 300-350 ya di Pesona Edu Store marketplace yang seharga 75.000. Gitu ya. Nah, kalau nanti kita berlanjut kepada siswa ya, karena sifatnya lebih massal, ini usulan, ini dijual 40.000 per tahun. Kalau yang untuk individu 75.000, ini sementara usulan yang bisa berubah nanti untuk sekolah, penjualan siswa melalui sekolah harganya 40.000 dengan catatan karena kalau di sekolah secara prinsip tidak bisa membeli secara individu. Jadi sekali beli 30 ataupun mungkin 2 rombel atau 3 dan seterusnya. Ya, nomornya masih berantakan ini. Ya. Oke, nomor 2, kalau 300 soal itu kurang lebih sebutlah ya, dijual 75.000 per tahun per individu, maka kalau satu grup penulis membuat 50 soal, kurang lebih adalah 1/6-nya. Jadi berharga 12.500. Jadi kalau seorang berlangganan matematika 10 ada 6 atau 7 penulis, maka per grup penulisnya 12.500. Kemudian bagi hasilnya ini penulis mendapatkan 30% dari 12,5, itu 3.750. Kemudian Pesona Edu mendapatkan 70% untuk membuat sistem pemasarannya, jaminan penjualan, habis ini kita singgung, dan editing atau kurasi sehingga 8.750. Kira-kira demikian. Ini bagi hasilnya. Penulis 3.750 per pelanggan per tahun gitu ya untuk matematika 10. Nah, Pesona Edu memberikan jaminan penjualan per tahunnya 600 pelanggan selama 3 tahun. Jadi artinya kami jamin Bapak-bapak setelah soal dihasilkan, dikurasi, masuk ke dalam sistem, masuk ke store untuk dijual,
ada atau tidak ada pelanggan, di tahun 2023 Pesona Edu menjamin 600. Di tahun 2024 600, di tahun 2025 600 minimal. Nah, jadi artinya 3.750 ini tadi dikalikan dengan 600 pelanggan dikalikan 3 tahun itu keluar angka 6.750 per grup penulis. Rata-rata di sini 2, ada 1 yang 3, jadi silahkan berbagi sesama teman. Nah, kita sudah putuskan untuk SMA itu yang akan dibuat adalah matematika 10 dan 11 untuk Bapak-Bapak. Kalau SD dan SMP itu matematika dan IPA. Kelas 4 misalnya matematika IPA, kelas 6 matematika dan seterusnya, kelas 8 matematika IPA, tapi untuk SMA IPA-nya agak sementara kita tunda dahulu karena terdiri dari 3 mapel. Jadi kita masuk ke matematika 10 dan 11 yang saya yakin sekaligus bisa dibuat oleh Bapak Ibu karena Bapak pasti mengajar juga kelas 11 dan kelas 12. Kelas 12-nya menyusul. Karena ada 2 kelas, maka bagi hasil jaminan penjualan ini menjadi kali 2. Jadi 13.500.000 yang akan kami bayarkan di depan pada saat soal sudah selesai dikurasi dan masuk dalam sistem. Kalau di tahun 2024 penjualannya di atas 600, tentu saja selisihnya akan kita sampaikan, kita bayarkan kepada Bapak-Bapak. Demikian juga di tahun 2024 dan seterusnya, kalau kurang dari 600 itu risiko Pesona Edu, kalau lebih kita akan bagi selisihnya angka penjualan dikurangi 600. Nah, demikian Bapak Ibu, ini bagian Bapak-Bapak bagian poin C tentang skema bisnis dan bagi hasil. Ya, kemudian terakhir halaman terakhir itu poin D dan E ini ya. Sorry ini kacau ya, D dan E. Oke. Penulis akan mendapatkan bagi hasil yang tadi saya sebutkan. Penulis kita akan menyelenggarakan suatu istilahnya di sini training, tapi kalau di luar di Singapura kita menyebut professional development, bisa online bisa offline 1 kali setahun. Kita nanti lihat narasumbernya siapa, bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, untuk refresh bersama, sharing bersama, tukar pengalaman. Kemudian dengan sangat senang hati waktu kami ditanya apakah ada sertifikat yang akan diberikan kepada penulis, tentu saja. Dan malahan kami berterima kasih mendapat kehormatan boleh mengeluarkan sertifikat untuk Bapak-Bapak yang notabene adalah guru dari sekolah-sekolah papan atas. Ya, yang butir terakhir, ini harusnya lain-lain. Yang nomor 1, kalau di bagian C ini tadi adalah bagi hasil dari kacamata penulis. Nah, kalau sudah soal-soal ini masuk ke dalam sistem PE Store, maka siapapun bisa membantu penjualan, bisa membantu marketing, siapapun, termasuk diantaranya penulis. Jika seandainya para penulis ini sekaligus juga membantu memasarkan, maka kita hitung secara tersendiri itu mendapatkan yang kami sebut affiliate marketing sebesar 20% dari nilai total penjualan. Jadi bukan kalau ini harganya 75.000, harganya 20% dari 75.000. Jadi bukan 20% dari porsinya sendiri. Karena yang bersangkutan siswa-siswa lain itu kan membeli misalnya matematika 10 75.000. Jadi 25% kita alokasikan untuk siapapun yang membantu penjualan. Jadi kalau boleh kembali sedikit ke sini, Bapak-Bapak, maka angka 70% yang diperoleh Pesona Edu itu 20%-nya akan kami alokasikan balik kepada marketingnya, siapapun dia. Yang kedua, kita minta kesediaan untuk mencantumkan institusi sekolah tempat penulis bekerja. Jadi Bapak atau Ibu ini dari sekolah ini. Ya, yang secara jujurnya ini juga untuk keperluan marketing supaya ada daya tarik mereka yang akan membeli produk ini karena tahu bahwa ini ditulis oleh penulis-penulis berkaliber internasional dari sekolah-sekolah besar. Dan yang terakhir, minta izin juga Pesona Edu akan melakukan kurasi singkat
konkurasi simple ya untuk mengecek siapa tahu ada typo ya baik soalnya maupun jawabannya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita akan nanti memperdalam soal yang poin B ya tentang soal dan segala macam, tapi sebelumnya dipersilahkan, diharapkan ada masukan, ada pertanyaan atau apapun tentang butir-butir yang lain. Umum, skema bisnis, fasilitas untuk penulis mendapat apa, lain-lain, dan kalau toh mau menyinggung ini B juga silahkan. Silahkan, mari Bapak, ya. Apakah cukup jelas gitu ya, Pak Santo, ya Pak Darno, kemudian Pak Usep dan Pak Syogi. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas Pak Santo. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Pak Darno cukup jelas Pak ya. Oke, Pak Syogi juga jelas. Waduh. Ya, Pak Usep mungkin ada masukan Pak Usep? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya, baik. Oke. Kalau begitu kita sekarang masuk kepada bagian yang tadi diskusi cukup menarik. Ini adalah nyawa dari soal itu. Saya akan minta pertama Ibu Sally untuk menunjukkan hasil diskusi tentang ini fase elemen capaian pembelajaran yang mengerucut kepada bab di matematika 10. Sementara matematika 10 dulu, nanti yang 11-nya sedikit menyusul ya Bapak. Mungkin tidak hari ini, tapi kita selesaikan matematika 10. Jadi bab apa yang sudah disepakati? Tadi ada kesepakatan 9 bab, mohon masukan dari Bapak-Bapak semuanya untuk kemudian kita finalkan di hari-hari mendatang. Silahkan Sally. Baik Pak Hari. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Di sini saya akan share. Nah, ini adalah pembagian bab matematika kelas 10. Kami sudah petakan berdasarkan elemen, kemudian juga ada fase yang ada dari kurikulum Merdeka. Kemudian dari bab-bab ini sudah didiskusikan dengan beberapa tim penulis tadi pagi, dan menurut masukan dari tim penulis yang ikut meeting tadi pagi, akhirnya dibagi ke dalam 9 bab kelas 10. Di sini eksponen dan logaritma, kemudian barisan dan deret, sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian juga ada masukan ditambahkan sistem persamaan linear 2 variabel sebagai pengayaan sifatnya, kemudian sistem persamaan linear 2 variabel, juga ada masukan ditambah kuadrat, sistem pertidaksamaan kuadrat, kemudian persamaan dan fungsi kuadrat, persamaan dan fungsi eksponen, trigonometri, statistika, dan peluang. Nah, jadi 9 bab ini yang sudah disepakati oleh tim tadi pagi. Nah, kalau misalnya dalam meeting malam ini, Bapak-Bapak sekalian ada sedikit masukan lagi terkait pembagian bab ini, silakan disampaikan. Jika ada masukan atau ada tambahan yang dirasa bab-bab yang mungkin kurang atau bisa digabung dan lain-lain sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, pasti Bapak-Bapak sekalian lebih paham dan lebih tahu pembagian babnya. Silakan Bapak-Bapak kalau ada masukan. Untuk info saja, ini berdasarkan, ini Bapak, nggak ada Ibu ya Bapak-Bapak, berdasarkan ke Kepmendikbud nomor 33 tahun 2022 yang terbaru. Ya. Jadi ini sebenarnya ada deskripsinya Pak, gitu. Maksudnya contohnya trigono itu sampai mana gitu, deskripsinya apa aja. Jadi ini singkatnya aja gitu. Jadi kita mengacu ke Kepmen itu ya, Pak Herman ya, Kepmen nomor sekian tahun 2000. Saya kira semua
Bapak-bapak pasti lebih tahu dari itu. Jadi ini turunan dari sana. Meskipun tadi pagi sudah sepakat ini, tapi kita tidak ingin fait accompli. Artinya kalau dari bapak-bapak ada sesuatu yang terlewat atau apa, silahkan disampaikan dan kita bisa saja kemudian mendiskusikan di dalam grup WhatsApp untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, tidak jadi artinya bukan fait accompli bahwa ini harus. Monggo, silakan bapak-bapak. Mungkin saya Pak Hari. Ya, Pak Santo. Yang pertama bagian nomor 3 itu koreksi sistem persamaan linear 3 variabel maksudnya ya. Yang SPL DV itu kan 2 variabel. Pengayaannya Pak. Ini pengayaannya Pak. Sistem persamaan linear 3 variabel ya maksudnya ya, atau 2 variabel. 3 variabel Pak babnya, tapi ada usulan tadi didiskusikan ada memasukkan SPL 2 variabel ya gitu. 2 variabel di SMP ada Pak sebenarnya. sebenarnya. Sudah ada gitu. Iya, benar. Betul, iya Pak. Karena tadi masukannya seperti ini Pak Santo. Jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, nah ini kalau misalnya dibuat dalam taruhlah misalnya 15 sampai 20 nomor soal itu akan sangat sedikit jadinya. Nah, kemudian ada lagi masukan akhirnya bagaimana kalau ditambahkan 2 variabel sifatnya sebagai pengayaan walaupun memang sudah ada di SMP. Jadi akhirnya nanti gabungan dari 2 materi inilah yang dikumpulkan jadi satu bab ini. Tapi memang tetap fokusnya 3 variabel itu, Pak. Nah, tadi masukannya seperti itu, Pak. Silakan kalau misalnya Pak Santo ada pertimbangan lain mungkin. Ya, itu berarti bukan pengayaan sih, Mbak, kalau sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi kalau 2 variabel, 1 kuadrat, 1 linear ya barangkali ya. Itu bisa jadi pengayaan ya. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel itu kan di fase sebelumnya sudah ada, toh. Berarti bukan pengayaan menurut saya. Pengulang Pak ya namanya. Pengulangan ya Pak, betul. Pengulangan itu. Iya. Oke, Pak. Jadi kalau pengayaan gimana Pak Santo? Itu kombinasi dari kalau persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel kan bisa juga. Oke. Jadi sistem persamaan linearnya 3 variabel, bukan 2 variabel. Oh, iya. Iya. Oh, ini sistem persamaan linear 3 variabel memang judulnya ya? Iya Pak, Iya, Pak. Betul itu memang judulnya. Ya, saya kira mungkin kalau 2, yang 1 kuadrat, 1 linear ya. Iya, betul. Itu pengayaan itu. Pak. Ya. Dengan begitu bisa disebut sebagai pengayaan gitu ya Pak ya. Tidak pengulangan murni. Nah, lalu usulan saya yang kedua, Pak. Nah, terkait dengan bab 1 dengan bab 6 ya. Nah, saya kira ini juga agak melompat ya, terpisah ya. Apa enggak baik ya kalau eksponen lalu sekalian belajar persamaan dan fungsi eksponennya begitu ya. Lalu logaritma, kemudian juga belajar persamaan logaritma dan juga fungsi logaritmanya. Jadi itu kan eksponen dan logaritma, batasannya sampai mana gitu kan. Nah, di bawah ada lagi persamaan dan fungsi eksponen. Jadi urutan ya Pak Santo ya? Enggak, maksudnya supaya pembelajarannya lebih terstruktur ya Pak? Ya. Itu usulan saya sih. Mungkin bapak-bapak yang lain silahkan. Ya. Ya Pak. Ya. Gimana? Bagaimana? Sherry masih ngetik. Di usulan saya tadi eksponen, lalu persamaan dan fungsi eksponen ya. Oh, jadi eksponen digabungkan dengan eksponen, logaritma digabungkan dengan logaritma Pak ya? Ya, persamaan, lalu fungsi dan logaritma ya. Itu saya kira itu bab 1, bab 2 gitu ya. Lalu bab 7 tidak perlu ada. Oh ya, karena sudah dipindahkan ke situ ya. Iya, gitu. Baik, ya. Pak Santo, kalau fungsi logaritma itu dia lebih mengarah ke logaritmanya sendiri atau ke fungsinya ya Pak?
persamaan dan Logaritma fungsi. juga, Mbak. Logaritmanya itu juga dibahas, konsep logaritma, sifat-sifat, lalu persamaan, nah, sampai Langsung pada ya, Pak, fungsi ya? toh. Dari Ini logaritma, berarti. Oke. lalu persamaan logaritma dan fungsi logaritma. Ya. Baik, ya. Oh iya, iya Pak Syogi. Belum dibahas mendalam, tapi baik sudah dipersiapkan. Silakan ditunjukkan. Ya, Pak. Ini masih berdasarkan ini ya, Pak, K13 kalau yang kelas 11 ini. Sedikit pertanyaan Bapak-Bapak, apakah buku atau ya sebutlah buku kurikulum Merdeka Matematika 11-nya sudah final atau belum ya? Kan sebagian sekolah sudah menggunakan ya. Yang angkatan pertama yang 2000 berapa itu? 500 sekolah ya. Untuk madrasah itu belum pakai kurikulum Merdeka, Pak, untuk yang kelas 11, Pak. Oh, oke. Baik, ya. Baik, Pak Darno. Ya, tadi ada diskusi juga, meskipun kita mengarah kepada kurikulum Merdeka, tetapi karena masa transisi, demikian banyaknya sekolah dan madrasah yang masih menggunakan K13, maka diakomodir juga di bagian tertentu. Begitu, Pak Darno? Ya. Ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak Usep. Di kelas 10, di sini trigonometri itu batasannya sampai mana ya, Pak ya? Karena kan ya, di kelas lain juga, kelas 11 atau kelas 12 itu kan ada di ini juga dibahas juga gitu. Mungkin ada batasannya atau bagaimana? Ya, tadi juga sedikit didiskusikan ya. Pak Herman, silahkan, Pak Herman. Trigonometrinya itu sampai hampir mirip yang K13 kelas 10, Pak, yang rasio trigonometri, Pak. Boleh ini kan ditunjukkan capaiannya, CP-nya. Iya. Mungkin boleh saya ganti share screen. Oh iya, ya. Jadi nanti kita merefer kepada capaian pembelajaran ya, Bapak-Bapak ya, yang saya kira itu standar lah ya. Ya, ini saya buat dari PDF. Tadi ada sebelum itu, Pak, yang tadi Pak Santo, ternyata yang persamaan dan fungsi trigono tidak ada di kelas 10, Pak. Itu dimasuk ke fase F. Ini F-nya lagi di hide. Gitu, Pak. Dia yang di kelas 10 hanya persamaan dan fungsi eksponensial berbasis sama. Persamaannya saja sih ya ini. Makanya ini yang tadi kan hanya singkat-singkat, nanti bisa di-share juga dengan PDF ini. Kemudian tadi yang trigono ya. Trigono dia masuknya elemen yang geometri, persamaan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigono dan aplikasinya. Gitu, Pak. Yang tadi Pak siapa tanya? Pak Usep ya. Pak Usep ya. Jadi nanti berdasarkan yang di sini aja ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. CPL-nya aja ya. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dengan sedikit ini Pak Usep dan Bapak-bapak, kita tidak harus sangat terpaku kepada capaian pembelajaran di sini. Artinya, kalau Bapak-bapak dari pengalaman ini ingin menambahkan sesuatu yang tadi disebut pengayaan itu, dalam perkembangannya nanti itu welcome ya Pak ya. Tidak ada masalah begitu ya. Kita meyakini bahwa Bapak yang sangat tahu apa yang dibutuhkan siswa, ini sebagai referensi yes, tetapi tidak selalu berhenti di sini. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Tadi usul Pak Santo yang yang SPL 2 variabel, menurut saya, tapi ini menurut saya saja sih, Pak. Menurut saya memang karena nanti kan ada pengerjaan di SMP juga ya. Mungkin seharusnya yang 2 variabel itu nggak usah ikut ya, SPL 2 variabel, kecuali SPL-nya 2 variabelnya gabungan gitu, linear dan kuadrat ya. Gitu. Ya. Tadi yang disebut ya. Oke.
Ya, boleh kembali lagi Herman ke yang tadi untuk dilihat lagi. Jadi ada 9, ini tadi ya 9 yang diskusi tadi. Iya, tapi itu di seri. Oh, Seri mau ya, Sally bisa share ke Herman supaya, atau mau kembali ke Sally ya, sebentar? seri aja. Ya, Sally kembali sebentar, kita lihat lagi yang 9. Ya, ini kelas 10 sel ya. Oke. Apakah masih ada masukan lain Bapak-bapak atas 9 bab ini? Tidak 100% rigid, nanti dalam perkembangannya kita selalu bisa adjust sana sini. Hanya sekarang kita berusaha menyepakati yang betul-betul esensial yang untuk mengcover semuanya gitu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Tampaknya sudah oke. Ya. Baik, ya. Kalau sudah dianggap cukup final, Bapak-bapak, sekarang kita maju. Nah, di sini ada 7 grup ya yang mengerjakan 9 bab. Kira-kira begitu. Nah, tadi yang saya sampaikan bagaimana membaginya. Kita berusaha untuk membuat nanti setiap bab itu bervariasi, baik bervariasi soalnya karena dibuat oleh beberapa grup, juga bervariasi fiturnya dan segala macam. Oleh karena itu kita mengusulkan yang sekarang ditunjukkan oleh Pak Herman sebagai berikut. Silakan Herman. Oke, jadi karena ada 7 grup, ini pemisahan aja ya, grupnya A sampai G, kita akan tambahkan grup satu lagi, ini dari internal PE, internal Persona Edu untuk membantu membuat. Ini satu grup nanti akan membuat 3 bab, hanya paket-paketnya, jadi contohnya kalau grup A dapatnya bab 1, bab 2, dan 3, grup B 2, 3, 4, dan seterusnya. Masing-masing bab itu 17 soal. Tapi ada satu yang 16 supaya pas 50 soal jadinya gitu. Misalnya contohnya ini 16 gitu. Jadi tidak masalah yang mana yang 16 supaya pas 50. Jadi yang dimaksud pembuatan 17 soal ini adalah seperti membuat paket ujian bab supaya soal-soalnya merata di dalam satu bab itu, gitu. Dan kalau kita lihat nanti di sini ada yang bab yang dikerjakan 3 grup ya. Contohnya bab 3, bab 4 dan seterusnya. Tapi ada bab yang tidak kebagian, hanya kerjakan oleh 2 grup, misalnya bab 1, bab 2, dan bab 9 gitu. Karena itu kami usulkannya begini Pak, kita akan tambahkan slot yang 1 slot di sini, tapi jika sudah menyelesaikan semuanya. Misalnya contohnya tentunya nanti yang masalah pembagiannya menurut saya nanti bisa didiskusikan lagi. Pak Hari tadi tidak terpikir ke sana, karena kan ada yang grup yang mengerjakan lebih banyak nantinya. Misalnya contohnya grup C sudah selesai bab 3, bab 4, dan bab 5, maka dia melanjutkan mengerjakan bab 1. Gitu. Misalnya yang lain ini bab 2 dan ini bab 9 gitu. Ini untuk kelas 10. Jadinya tiap bab dikerjakan 3 grup jadinya gitu. Mungkin begitu usulan dari kami. Ya, saya summary-kan ya, Jadi tadinya Bapak-bapak kita waktu peta awal itu 8 bab.
Iya. Sementara ada 7 grup penulis, kemudian Pesona Edu ya sudah supaya gampang ditambahkan grup Pesona Edu. Jadi sebetulnya kami dalam hal ini backup aja. Tapi kemudian dalam diskusi muncul 9 bab. Nah, sehingga sedikit manipulasi matematik saja. Jadi prinsipnya dalam distribusi ini setiap bab ditulis oleh 3 grup penulis. Ya, supaya terjadi itu tadi variasi dan segala macam. Nah, tetapi karena sekarang jumlahnya 9 dan timnya sebutlah menjadi 8 dengan Pesona Edu, maka bab 1, bab 2, dan bab 9 itu menjadi hanya ditulis 2 penulis, itu tanpa kolom G. Sehingga, kita atur sedikit saja, muncul tambahan kolom G itu. Tetapi begini Pak Herman, kita bisa atur jumlahnya tetap 50. Ya kan, nggak ada masalah, kita bisa atur, tapi nanti ada sebagian penulis yang akan membuat 50 soal terdistribusi dalam 4 bab, sebagian 3. Nah, kira-kira gitu penjelasannya. Nah, atas usulan beberapa penulis dan supaya tadi apa disebutnya tidak perlu pilih memilih ini, nanti izin usulan itu adalah yang mengundi Pesona Edu. Kami yakin buat bapak-bapak sama sajalah menulis bab 1, bab 2 dan segala macam. Jadi kalau ini semua sepakat, katakanlah besok kami akan undi, kemudian akan ditentukan, grup A ini adalah kelompok penulis misalnya dari Insan Cendekia misalnya, kemudian grup C dari SMA Negeri 8 dan ini yang satu dari Kanisius dan seterusnya. Itu usulannya yang ada. Kira-kira begitu, Bapak-bapak, distribusinya. Jadi, satu grup penulis menulis 50 soal tersebar di dalam 3-4 bab. Kira-kira begitu. Mohon masukan dari Bapak-bapak yang semuanya. Apakah kira-kira oke ya Pak Usep, Pak Syogi, Pak Santo, Pak Darno? Oke, Pak. Nggak ada masalah Pak ya, ini isu kecil lah ya. Ya, iya Pak Darno. Oke juga. Oke ya, oke. Saya yakin ini sama saja begitu. Oke, jadi dengan cepat selesai. Sekarang kita masuk kepada mungkin bagian yang lain yang tadi tentang fitur. Ya, fitur itu yang saya sebut kita menstandarkan ada fitur ANBK 6, tapi karena uraian tidak masuk menjadi 5, ditambahkan dengan 3 fitur. 3 fitur itu adalah drag and drop image, kemudian video question set, dan interactive question set. Jadi sambil Pak Herman akan mempersiapkan demonya ini, saya mau memberi pengantar sedikit. Bapak-bapak, Pesona Edu punya platform ya yang kira-kira seperti ilustrasinya seperti Google Classroom atau Moodle atau yang lain yang memiliki 16 fitur. Nah, ini kita tunjukkan seperti ini yang kita maksud dengan yang pertama drag and drop image itu. Silakan Pak Herman. Oke ya, sorry tadi mau unmute nggak bisa. Ya. Oke, jadi drag and drop image ini mirip seperti soal PG atau lainnya, tapi cara menjawabnya yang beda. Kalau PG kan isinya harus isi gitu loh. Atau soal isian singkat lebih mudahnya. Tapi kalau drag and drop ini siswa tinggal drag ke kotak isiannya. Image-nya ini ke sini dan ke sini. Jadi ini contohnya adalah soal yang mana grafik ini yang sesuai dengan ini, dengan teksnya 10 km per liter, 15 km per liter, atau 20 km per liter.
Ya ini kurang bagus, ini harusnya di enter dikit supaya tidak bingung ya, gitu. Jadi drag and drop image ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi mirip drag and drop teks. Kalau teks ininya gambarnya berupa teks, tapi ini berupa image gitu. Seperti itu tampilan di siswanya nantinya. Mungkin Pak Hari mau pengantar dulu atau saya lanjut? Langsung aja. Yang Lanjut ya. berikutnya ke video question set ya. Video question set. Video question set. Ini soal video question set. Jadi video question set itu adalah set pertanyaan di dalam video. Jadi pertanyaan soal-soalnya ada di dalam video dan siswa untuk menjawab pertanyaan dia harus menjalankan videonya terlebih dahulu. Tampilan di siswanya seperti ini. Contohnya ini suaranya ada nggak ya? Kecil sekali. Kecil ya. Kecil atau malah tidak ada. Mungkin harus di set ulang, Herman. Oke. Soalnya kalau lagi nyalain video biasa harus share ulang. Ya. Kali ini kita akan Ya. tentang gerak peluru atau biasa dikenal sebagai gerak parabola. Keluar tapi kecil, tapi oke lah. Ya. Oke. Bentar. Udah maksimum. Ya. Oke, jadi di saat waktu tertentu akan muncul pertanyaan dan siswa harus menjawab terlebih dahulu. Artinya untuk menjawab soal ini pasti siswa sudah mendengarkan videonya terlebih dahulu. Gitu. Misalnya contohnya gerak peluru disebut juga sebagai gerak orang fisika tahu ya harusnya gerak parabola ya. Gitu. Dan lanjut videonya akan jalan lagi. Dan begitu seterusnya. Sebagai pendahuluan, video kali ini akar penitik berakhir pada intuisi. Kita coba sampai satu lagi aja ya. Parabola. Model matematisnya akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Gerak parabola mungkin tanpa kita sadari. Kecil sekali suara, tapi ya masih kedengar-dengaran. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah. Bola ini. Selain lintasan bola, lintasan air mancur pun membentuk kurva parabola saat diarahkan pada suatu sudut terhadap bidang horizontalnya. Nah, di sini akan muncul pertanyaan selanjutnya, misalnya ini soal uraian. Misalnya tadi air mancur dan lain-lain. Gitu. Jadi begitu kira-kira tampilan untuk video question set. Ya, jadi Bapak-Bapak kita mengharapkan ada satu video question set dalam 50 soal yang dibuat oleh grup penulis. Ya, bukan setiap bab yang ditulis, bukan, tetapi hanya satu dari 50 itu. Demikian juga tadi kalau tadi mungkin ringan ya, drag and drop image satu, kemudian video question set ini satu, ya. Dan yang terakhir ini kita tunjukkan, saya menyebutnya kami menyebutnya interaktif, stimulus interaktif simulasi. Ya, silakan. Ini yang paling seru karena ini akan fitur yang advance sekali, yang sebetulnya ada di PISA 2015 sudah ada, tetapi mungkin belum, yang pasti di ANBK belum ada, dan mungkin di PISA Indonesia barangkali di tahun-tahun depan akan mulai ada soal semacam ini. Ya, silakan Pak Herman. Oke, selanjutnya ini kita sebut sebagai interactive question set atau soal dengan simulasi interaktif. Saya akan tunjukkan dua contoh. Contoh pertama adalah penggunaan interaktif yang kita rasa lebih bagus, lebih tepat, dan satu lagi penggunaan interaktif yang kurang tepat. Jadi bukan masa interaktifnya yang kurang bagus atau salah, tapi penggunaan di dalam soal ininya saja sebagai stimulus. Contohnya ini di sini yang lebih bagus. Contoh kita bahas interaktifnya dulu. Ini adalah interaktif untuk jaring-jaring kubus. Di jaring-jaring kubus ini kita bisa membentuk jaring-jaring
calon sebagai calon jaring-jaring kubusnya. Habis itu kita di interaktif ini kita bisa melipatnya. Yang seharusnya mungkin bentar dulu ada suara. Di sini berarti ini jaring-jaring ini bukan calon ini bukan jaring-jaring kubus. Yang mungkin sebenarnya bisa siswa lakukannya dengan gunting dan kertas ya, mungkin, tapi interaktif ini untuk mempermudahnya. Di contoh ini adalah penggunaan interaktifnya. Pertama dikasih 3 ini dan siswa membentuknya di sini dan mencobanya apakah ini menjadi jaring-jaring kubus atau tidak. Dan kenapa bagusnya di interaktif di sini, dan karena soalnya mengatakan tidak sebagai interaktifnya tidak hanya sebagai alat saja, tapi juga diajak untuk eksplorasi lebih lanjut. Di sini katakan Spikey mengatakan memberikan pernyataan ada 11 jaring-jaring kubus. Dan siswa diajak untuk mengecek apakah pernyataan Spikey ini benar atau tidak. Jadi ini begitu, karena diajak untuk eksplorasi, interaktif ini tidak hanya sebagai tools atau alat menghasilkan sesuatu, jadi ini lebih bagus di situ. Kita lihat contoh yang kedua, contoh yang kita rasa kurang bagus. Saya sebentar interrupt ya, Pak Iya, Pak. Herman ya. Sorry. Jadi Bapak-Bapak, ini soalnya berbahasa Inggris karena soal ini dibuat oleh trainer dari NIE Singapura, National Institute of Education Singapura, yang namanya Dr. Yabanhar, yang baru saja seminar kita adakan, kita undang beliau secara online, lalu menunjukkan ini, yang memakai interaktif yang disediakan Pesona Edu sebagai stimulus. Kemudian Dr. Yabanhar membuat soal-soal ini untuk waktu itu diperagakan. Nah, kira-kira begitulah. Ya, oleh karena itu masih dalam bahasa Inggris, kita nggak terjemahkan sebab ini soal milik beliau. Gitu. Lanjut, Herman. Oke, contoh kedua ini interaktif ini adalah interaktif jam. Jadi interaktif ini untuk menghitung sudut di antara dua jarum jam, jarum pendek dan jarum panjang. Siswa bisa melihat cara perhitungannya dan siswa juga bisa menggunakan busur. Itu interaktifnya. Ini bisa diganti-ganti juga jamnya. Kenapa soal ini kurang bagus? Jadi alasannya yang kami rasa kurang bagus adalah soal tidak tepat adalah karena dia hanya digunakan untuk menjawab soal ini interaktifnya. Jadi bahasa mudanya ini seperti kalkulator saja gitu. Kita coba 325 dan sudah ketemu jawabannya. Seperti itu, Bapak. Nggak ada Bapak Ibu ya. Oke. Demikian ya contohnya untuk yang interaktif yang kami rasa penggunaannya lebih tepat, dan satu lagi interaktif yang penggunaannya kurang tepat di dalam soal ini. Mungkin soal-soalnya interaktifnya diedit atau dimodif mungkin lebih bagus, atau soalnya yang diedit gitu. Kira-kira. Ya, baik. Bapak-bapak, bagian ini yang kami ingin stressing betul. Kenapa demikian? Sebab kita, Indonesia, Pesona Edu terlibat dalam berbagai macam diskusi internasional dan mengatakan begini, kalau pada zaman pandemi pembelajaran online, kemudian masih memakai cara-cara lama, yaitu tentu saja tidak cocok. Kalau pembelajaran online siswa suruh mendengarkan gurunya cerita saja, ya itu tidak bagus. Jangankan online, ya offline pun siswa hanya mendengarkan di kelas, gurunya yang ngomong terus tidak bagus. Nah, di dalam cerita digital, ya selain apa yang sudah ada, yaitu siswa itu belajar membaca dan menulis, membaca kemudian melakukan sesuatu menjawab tertulis,
ada unsur audio dan video. Sudah jauh lebih bagus. Tapi yang paling bagus kalau siswa itu melakukan sesuatu aksi. Ya, kita secara internasional mengatakan screen time participation. Jadi dia tidak hanya melihat saja atau mendengar saja pasif, tetapi dia doing something. Dan itulah interaktif. Nah, kira-kira seperti itu. Bahasa lain Bapak Ibu, itu sederhananya begini. Kalau suatu soal itu PG saja, seperti zaman kita dahulu, beberapa tahun yang lalu, itu disebutnya soal generasi 1. Kalau itu 5 macam fitur, seperti ANPK sekarang, itu disebut generasi 2. Sampai di situ, belum ada unsur audio dan videonya. Ya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, presentasinya belum dieksplor, belum diajarkan, belum diakses. Kalau itu ada, seperti tadi misalnya video question set, itu soal generasi ketiga. Gampangnya begitu. Nah, kalau muncul interaktif seperti ini, soal ini adalah soal generasi keempat. Jadi kami mengajak Bapak-Bapak untuk membuat soal generasi keempat. Sederhananya demikian. Nah, pertanyaannya begini, interaktif yang ada seperti ini ya, jaring-jaring kubus, kemudian tadi mengukur sudut yang dibentuk jarum jam, kami sediakan. Pesona Edu menyediakan jumlahnya sekitar 100-200 untuk Bapak Ibu pilih. Nah, namun Bapak-Bapak, kami menyadari waktu kita mendesain interaktif itu, Pesona Edu salah satu perusahaan yang menjadi one of the largest repository in the world. Kita punya 1.500 interaktif matematika dan sains sejak zaman Flash yang sekarang menjadi HTML5. Ya, itu kita sediakan. Desain awalnya bukan untuk assessment, desain awalnya untuk penjelasan konsep. Ya, maka bisa terjadi, Bapak-bapak, bisa terjadi, sangat mungkin terjadi, tidak sangat cocok untuk membuat soal. Nah, seandainya ada, langsung bisa dipakai, monggo dengan senang hati. Seandainya Bapak-bapak merasa, Pak Hari, Pak Herman, ini perlu dimodifikasi. Gitu ya, interaktif yang tersedia itu perlu dimodifikasi, mohon info kami. Ya, kami akan berusaha memodifikasi supaya cocok dengan soal, dengan aktivitas pembelajaran yang mau Bapak sampaikan. Atau lebih lagi, Bapak mengatakan ada soalnya, interaktifnya saya nggak ketemu di Pesona Edu, kami akan berusaha buatkan. Jadi kita cukup fleksibel, intinya kita ingin membuat suatu bank soal yang mempunyai fitur stimulus interaktif, sebab disitulah proses belajar mengajar itu konon oleh definisi-definisi internasional menjadi sangat berharga, sebab siswa melakukan suatu eksplorasi, tidak diam saja hanya menulis, tapi dia kalau demikian, kalau saya gerakkan di sini, ini bukan kubus. Kalau saya putar jarum jamnya demikian. Kira-kira begitu Bapak-bapak penjelasannya. Hanya diminta 1 soal dalam 50. Nah, jadi 1 soal video, 1 soal interaktif, 1 soal kalau yang nomor pertama tadi drag and drop image itu menurut saya mudah. Tapi bagian yang Bapak Ibu mungkin harus berpikir sedikit, mengembangkan sesuatu yang baru adalah video question set dan interaktif question set, tapi jumlahnya hanya masing-masing 1 dari 50 soal. Kira-kira demikian. Mohon komentar, masukan. Saya sangat senang kalau mungkin Bapak-bapak ada yang memakai, kalau guru-guru IPA, dia bilang, Pak, saya sudah pakai dari Pet Colorado. Oke, itu interaktif gratis ya. Apakah Bapak-bapak juga sudah memakai semacam ini untuk matematika? Senang sekali untuk mendengar info dan sharing dari Bapak-bapak. Atau mungkin pertanyaan pertama. Ya, dipersilahkan. Ya, demikian Bapak-bapak. Pandangan dari Bapak bagaimana ya, Pak Santo, Pak Syogi, Pak Darno, Pak Usep ya. Kira-kira kalau ini disajikan ke siswa, kira-kira bagaimana Pak?
Menantang, Pak. Iya, ya. Kalau nggak ketemu repositorinya di kami, tolong info ya Pak Santo ya. Ya, Bapak mau yang seperti ini begitu. Nanti kita berusaha buatkan. Itu bisa dilihat di mana ya, Pak? Kami akan Interaktifnya. nanti berikan ininya, repositorinya. Kami akan berikan juga akses Bapak-bapak ke ini tadi platform kami ya untuk melihat repositori dan seterusnya. Soalnya tidak harus ditulis di atas platform, bisa di dalam format doc, kemudian kita pindahkan. Tetapi bagi yang familiar, ya Pak Santo dan seterusnya, kalau mau langsung tulis dan kita ini repositorinya kami akan sampaikan nanti untuk dilihat di dalam platform kami. Kira-kira begitu Pak Santo. Pak Syogi mungkin ada boleh sharing Pak pengalaman di SMA 8 atau Pak Darno dan Pak Usep di Man Insan Cendekia. Maaf Pak, izin bertanya aja nih Pak. Ya Pak Usep. Jadi dari 50 soal itu tadi harus dibuat yang video apanya satu gitu ya, soal yang interaktifnya satu gitu Pak. Betul, betul Pak Usep. Kalau yang lainnya apa? Bebas Pak. Bebas. Tipenya apa? Tipe bagaimana Pak? Apa? Oke, kami nanti akan share ada 16 tipe soal yang disediakan di platform Pesona Edu. Jadi yang sebutlah mandatori itu tadi video dengan interaktif dan drag and drop image, lalu fitur-fitur ANBK Pak, yang biasa itu Pak, saya kira itu biasa ya. Ada PG-nya, ada PG kompleksnya, ada isian singkatnya dan segala macam. Ya, saya kira ada porsi-porsinya nggak Pak? Misalnya PG-nya berapa, gitu, isian singkatnya berapa? Tidak Pak Usep, tidak Pak, tidak. Tidak. Jadi grup Bapak sebetulnya Insan Cendekia, Man Insan Cendekia nanti kan membuat 50 soal ya Pak ya. 50 soal itu tersebar dalam 3 sampai dengan 4 bab. Ya. Kemudian silahkan Bapak membuat kalau Bapak ketemu 3 bab itu berarti 50 ya kurang lebih Pak ya, kurang lebih saja setiap babnya itu menjadi sekitar 16 dan 17. Begitu ya Mas ya. Kalau 3, ya kalau 4 berarti kurang lebih satu babnya sekitar 12. Tapi di 17 soal itu berapa PG-nya, berapa PG kompleksnya, berapa isian singkatnya, itu kita persilahkan sebebas mungkin karena Bapak yang paling tahu kondisi murid-murid. Baik Pak, terima kasih. Gitu, terima kasih ya. Wah. Baik, ya. Apakah ada sesuatu yang lain, Bapak-bapak? Jelas Pak, insya Allah. Jelas Pak. ya. Pak Darno, skema bisnis tadi apakah cukup jelas dan mungkin Bapak ada masukan sesuatu, Pak Darno? Cukup jelas Pak, nggak ada Cukup masalah. jelas ya Pak ya. Baik ya. Oke, Bapak-bapak, saya kira terima kasih banyak sudah larut malam, sudah 8:30, sepagian sudah kerja dan sangat terima kasih ikut mendengarkan cerita dari Pesona Edu dan kemungkinan partisipasi untuk bergabung dalam penulis matematika 10 dan 11. Yang 11 nanti akan menyusul pembagian bab dan segala macamnya. Selanjutnya, kalau nanti semua sudah confirm, intinya kita akan memberikan draft dari MOU untuk Bapak-bapak koreksi. Yang pertama adalah pembagian definitif dari setiap grup. Kalau saya lihat di sini ada 2 kelompok sekolah mungkin clear, yang satu dari Kanisio, satu dari Insan Cendekia. Yang lain mungkin akan saya tanyakan ke Pak Iman, karena misalnya ada 4-5 dari sekolah negeri, itu bagaimana? Apakah semua bergabung dalam satu kelompok atau mix? Jadi setelah grupnya terbentuk, kami akan sharing MOU. Ya. Setelah itu kalau Bapak-bapak setuju semua, kemudian kita tanda tangan MOU, lalu kita sambil kita undi yang tadi, ya kelompok grup berapa mendapatkan bab apa,
Lalu setelah itu ya sudah kita mulai. Target penyelesaian finalnya itu di akhir Desember. Dalam artian di akhir Desember itu soal sudah masuk dan sudah dilakukan kurasi oleh Pesona Edu, sehingga 1 Januari sebutlah kita sudah bisa lempar ke pasaran untuk ditawarkan kepada para siswa. Kira-kira demikian. Oke. Baik, Bapak, kalau sudah cukup jelas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran 4 guru dari sekolah luar biasa, bergabung dengan 11 guru tadi, 15 kita membuat soal matematika 10 dan 11 untuk perbaikan mutu pendidikan, berkontribusi untuk kebaikan pendidikan di Indonesia secara umum. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak ya atas waktunya. Pak Ari, Selamat malam dan semua, salam sehat Mbak semuanya. Shelly. Ya, pamit, kasih. permisi.